menjelaskan pengertian dari toleransi. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sikap atau sifat toleran sebagai penolak ukur penambahan atau pengurangan sesuatu yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Arab, toleransi artinya adalah tasamuh. Tasamuh artinya adalah lembut dan mudah. Dalam bahasa Arab lainnya, tasamuh disamakan dengan al-samha. Menurut Ibnu Al-Mazur, lisan Al-Arab, al-samha artinya adalah sesuatu yang tidak mempersulit dan tidak memberatkan. Dalam pengertian toleransi tadi bisa diambil bahwa kata kunci dari toleransi itu adalah menghargai perbedaan kita dengan orang lain maupun perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dan perbedaan kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun. Di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh sikap toleransi. Secara umum, toleransi dibagi menjadi dua, yaitu internal sama umat muslim dan eksternal antar umat beragama. Yang akan saya bahas adalah toleransi internal umat muslim, yang berarti berpegang teguh pada pendapat sendiri, tetapi berkenan mengerti pendapat saudaranya sesama muslim. Nah, oleh karena itu tidak dibenarkan memonopoli kebenaran kecuali yang sudah pasti atau kalau masih bersifat dugaan atau samping yaitu sesuatu yang termasuk daerah pemikiran atau daerah ijtihad, maka harus ada keseimbangan antara ilmu dan toleransi. Perhatikan potongan surah Al-Baqarah ayat 13 yang artinya, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Nah, ini adalah toleransi di antara muslimin selama tidak keluar dari batas syariat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat Islam dan non-Muslim diistilahkan juga dengan toleransi antar umat beragama. Pengertian dari toleransi antar umat beragama adalah mengerti dan bersikap toleran, menegangkan, menghargai, membiarkan, serta membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dari arti surat Al-Baqarah tentang toleransi beragama, yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Lalu ada contoh toleransi antara agama lain yang bisa kita pelajari dari Sunan Kudus. Sunan Kudus mengimbau untuk tidak menyembelih sapi sebagai lauk makan di kedai-kedai makanan. Hal ini bentuk toleransi terhadap pemeluk agama lain. Imbauan tersebut sama sekali tidak mengorbankan keyakinan agama Islam, tetapi bentuk penghargaan sosial terhadap pemeluk agama lain. Selanjutnya saya akan membahas surat Yunus ayat 40 dan 41. Surat Yunus ini menceritakan tentang umat-umat Islam di Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW. Surat Yunus ayat 40 menjelaskan bahwa pada masa Nabi Muhammad ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua, ada golongan yang ingkar dan tidak beriman, bahkan mereka meninggal dalam keadaan kafir dan akan bangkit dalam keadaan kafir. Ayat 41, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengarahkan Nabi Muhammad untuk memberitahu bahwa apa yang diperbuat mereka akan dipertanggungjawabkan pada kebangkitan nanti. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa dia telah menyampaikan agama dengan cara yang baik dan benar. Tetapi Nabi Muhammad tetap tidak bisa memaksa umatnya untuk beriman. Jadi, surat ini menjelaskan bahwa beriman itu tidak bisa dipaksa, tetapi hanya bisa dari hati kita. Selanjutnya, pesan dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41 apabila dikaitkan ke kehidupan,
khususnya dalam menciptakan toleransi ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan panduan bagi Anda sebagai individu, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keimanan adalah perbuatan hati yang tidak dapat diketahui melalui panca indera. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menilainya. Yang kedua, sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan dengan bijak tanpa disertai dengan paksaan. Apapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu memaksakan kehendak, bahkan sampai marah kepada orang yang tidak dapat menerima ajakan kebaikan yang Anda lakukan. Yang ketiga atau yang terakhir, menghargai orang lain dalam sebuah perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, Anda juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi pondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Baik, selanjutnya saya Zahra akan membacakan surat Al-Maidah ayat 32 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsah بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi, kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas dibunuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Maidah. Berikut isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 dari sejumlah tafsir. Yang pertama yaitu, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua yaitu, memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga yaitu, surah Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kekerasan. Dan yang kelima, banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwahi mereka. Dan yang keenam, ayat ini juga berisi hikmah dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran, dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan atau diketahui. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.